Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa MMA Media yang dirahmati Allah, materi kita pada hari ini tentang keutamaan beristighfar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak beristighfar dan kemudian kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Di kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa Dia telah memberikan amanah, menawarkan amanah kepada langit dan bumi. Tetapi keduanya menolak. Lalu kemudian amanah ini ditawarkan kepada manusia dan akhirnya manusia menyanggupinya. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan amanah adalah taklif, ibadah, hal-hal yang terkait dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Makanya langit dan bumi merasakan bahwa betapa sangat berat perintah dan larangan Allah itu, maka mereka memohon untuk tidak dibebankan kepada keduanya. Dan manusia dalam hal ini Nabi Adam pada waktu itu menerima. Padahal kemudian Allah menegaskan bahwa innahu kana zaluman jahula. Manusia itu memiliki sifat yang zalum. Apa makna zalum? Zalum itu adalah banyak seringkali menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Plus ditambah lagi jahulan, yaitu banyak ketidaktahuannya. Oleh karena itu, di dalam mengemban amanah ini, manusia itu banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan, kealpaan-kealpaan yang mungkin didasari dari kelalaian atau mungkin juga bisa didasari karena kesombongan. Kita seluruhnya manusia itu mengemban amanah itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala juga telah menggambarkan bagaimana para nabi itu mengemban amanah. Dan sekaligus karena mereka menyadari bahwa mereka itu adalah manusia-manusia yang mungkin lalai terhadap apa yang diinginkan Allah, maka kita dapatkan cerita di dalam Al-Quran, para anbiya di dalam mengemban amanahnya, mereka tetap beristighfar kepada Allah. Misalnya kita awali dari Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau melarang Nabi Adam untuk mendekati buah khuldi atau pohon khuldi, syajaratul khuld. Tapi karena ketidaktahuannya, karena jahula yang ada pada Nabi Adam, maka Nabi Adam melanggar larangan itu. Yang akhirnya Nabi Adam dengan wahyu dari Allah, Allah ajarkan cara bertaubat, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitupun selanjutnya Nabi Nuh alaihissalam. Sekian ratus tahun Nabi Nuh berdakwah, beliau juga merasakan di sana sini mungkin ada kelalaiannya yang tidak diharapkan oleh Allah. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam juga memohon kepada Allah ampunannya dengan kalimatnya Rabbi ufilli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat. Dilanjutkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam mengemban amanahnya, dalam dakwahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam juga merasakan banyak hal-hal yang mungkin tidak dikehendaki, tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim pun memohon ampunan kepada Allah. Rabbi ufilli wali walidayya
walil mu'minina yauma yakumul hisab. Nabi Yunus alaihi salam, kita tahu bagaimana peristiwa Nabi Yunus yang kemudian dicaplok oleh ikan paus. Maka kemudian Nabiullah Yunus mengakui kesalahannya, maka kemudian beliau berdoa di dalam perut ikan paus, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Terakhir, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia agung, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diceritakan atau tidak disebutkan ya di dalam Al-Qur'an tentang dosa-dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini bentuk dari pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad. Kalaupun di sana ada ijtihad yang terkait dengan Nabi Muhammad, tapi kemudian kita ketahui Allah Subhanahu wa taala menegurnya dengan teguran yang sangat mulia. Dalam sebuah riwayat kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juga memohon ampun kepada Allah. Kata Nabi, inni la astaghfirullah kulla yaumin sab'ina marrah. Artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memohon ampun kepada Allah 70 kali dalam satu hari. Pemirsa MMA Media yang dirahmati Allah, kita semua manusia pasti melakukan kesalahan. Karena kita tahu bahwa di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un, bahwa seluruh manusia itu pasti salah. Tetapi wa khairul khata'ina tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang mau bertaubat. Di sini sekarang kita yang sedang mengemban amanah dari Allah, yaitu untuk melaksanakan perintahnya dan untuk meninggalkan larangannya. Kita ketahui bahwa begitu banyak kealpaan kita di dalam menjalankan amanah ini. Oleh karena itu, ketika para anbiya saja telah melakukan atau memohon istighfar, memohon ampunan kepada Allah, apalagi kita yang bukan nabi. Sungguh kita sangat membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui jika kita tidak memohon ampun kepada Allah dan dosa-dosa yang ada pada kita tidak terampuni, sudah pasti akan berakibat buruk. Sebagaimana kita ketahui di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan satu umat ketika dosa sudah banyak menumpuk dan mereka tidak menyadari akan perbuatan dosanya dan tidak melakukan taubat, akhirnya Allah binasakan mereka. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan Allah yang akhirnya Allah binasakan mereka semua. Hadirin rahimakumullah, jika kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga sudah berjanji bahwa Allah akan menganugerahkan kita rahmat. Lalu kemudian Allah akan memberikan ampunan, Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam sebuah ayat, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Kata Allah, ucapkanlah kepada mereka, perintahkan kepada mereka, istaghfiru, mohon ampunlah kamu kepada Allah, kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara. Maka buah dari kita beristighfar kepada Allah, apa kata Allah? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan mengutus, Allah akan mengirim keberkahan dari langit. Yursilis sama alaikum midrara. Lalu kemudian Allah akan melimpahkan lagi, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan limpahkan dengan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Hadirin rahimakumullah, terakhir keutamaan dari kita beristighfar, maka kita harus tahu bahwa kita akan mendapatkan kebaikan. Ya, sebagaimana ini telah menjadi sifat orang-orang yang muttaqin dalam kehidupannya. Jika para anbiya beristighfar, maka Allah menisbatkan istighfar atau menjadikan permohonan ampunan ini
kepada Allah menjadi sifat seorang yang bertakwa. Apa kata Allah? Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi sifat orang bertakwa atau sifat orang muttaqin adalah mereka selalu beristighfar di waktu sahur. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, "Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Artinya ketika Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pada waktu itu, maka Allah tidak akan mengazab umatnya dengan azab tabdib seperti yang dilakukan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Tetapi bagaimana sekarang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tiada di sekitar kita, maka Allah berjanji, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Faedah dari kita beristighfar, maka Allah tidak akan mengazab kita. Ya, sekali lagi bahwa faedah beristighfar adalah Allah akan memberikan kehidupan yang baik buat kita dan Allah akan menjauhkan kita dari bala, sekaligus Allah akan memberikan rahmat pada kita. Demikian kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu merasa bahwa kita ini lalai dan selalu memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.